Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang pembelajaran 3 ya. Nah, halaman berapa ini? Halaman 20 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya, atau langsung tap di sini di channel. Masuk ke dalam channel dan cari kelas 1 buku tematik gitu ya, playlistnya. Oke, kita akan bahas sekarang bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang terasa panas. Angin bertiup sebai-sebai. Angin membuat udara lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Wah, menyenangkan sekali naik sepeda ya sama teman-teman. Asik itu pasti. Ya, banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Pasangan gambar di bawah ini dapat membantu. Ya, wah kecoret ini tadi ya. Mana yang kecoret? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, pada saat mendung, ini suasana mendung ya. Ya, suasana mendung bisa bermain di dalam rumah ya. Kalau suasana ini mendung, ini mau hujan ya, mendungnya gelap, pasangan gambar di bawah ini. Kalau suasana cerah bisa main di luar. Ini suasana cerah ya, ada mendung tapi nggak segelap ini ya. Diskusikan permainan yang dapat dilakukan pada siang hari. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Beri tanda titik untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Ini ya, bisa dilakukan di serambi atau di dalam rumah ya. Kita kasih titik aja ini. Bisa di dalam rumah. Ya. Kalau ini di luar rumah, jangan di dalam rumah main bola. Ya. Ini bisa di luar rumah. Kalau ini di luar rumah. Di luar rumah, tandanya seperti ini ya. Bisa bikin bintang ya, tarik garis ke sana, tarik garis ke bawah, tarik garis ke atas lagi, tarik garis sejajar, terus tarik garis ke bawah. Itu cara membuat bintang ya. Ini dalam rumah kita kasih titik ya. Kemudian di sini permainan di dalam rumah kita kasih titik. Yang di luar rumah kita kasih bintang. Oke. Siti dan teman-teman asyik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihatlah, layang-layangan Udin lebih tinggi daripada Benny. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Benny. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Ya, ini layang-layang Udin, layang-layang Benny. Ya, layang-layang Udin terlihat lebih panjang ya. Lebih panjang, segini panjangnya. Ini punya Benny. Udin dan Benny mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal. Ini adalah jengkal. Ya. Dari ujung jempol sampai ujung sini adalah jengkal. Panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal Udin. Panjang tali Benny adalah 20 jengkalnya Udin. Ya, sekarang ukur panjang tali layang-layang Benny dengan jengkal tangan. Satu jengkal segini. Kalau ini satu depa, dari sini ke sini satu depa. Ya, kalau di sini satu jengkal. Ya, ternyata ya banyaknya layang-layang Udin, panjang talinya ada 30 ya, 30 jengkal, dan di sini cuma 20 jengkal yang punya Udin, ini punya Benny. Ya.
Yang panjang punya siapa tadi? Yang Udin ya. Ini punya Udin, ini punya Beni. Ya, kita lanjutkan di sini. Ini adalah punya Udin, ya, ini punya Beni. Ya, pengukurannya semua dilakukan pakai jengkalnya Udin ya. Yang punya jengkal ini Udin. Ya, panjang tali layang-layang Udin adalah 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni adalah 20 jengkal Udin. Panjang tali Udin lebih panjang daripada panjang tali layang-layang Beni. Ya, asal orang yang mengukur harus sama ya. Karena panjang jengkal setiap orang berbeda. Jengkal atau depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena setiap orang panjangnya berbeda. Jengkal dan depa setiap orang ya berbeda. Ya, ada selisih walaupun kecil. Contoh panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api dan lain-lain. Ya, yang baku itu meter, sentimeter itu penggaris. Hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Berapa panjang ikat pinggangmu? Setelah diukur sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pensil. Ya, di sini ada berapa jengkal ikat pinggang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 jengkal. Ya. Berapa panjang penggaris kayu buguru? Ya, panjang penggaris kayu buguru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 jengkal. Panjang penggaris kayu berapa lidi? 1, 2, ada 2 lidi. Ya. Berapa panjang tongkat pramuka? Tongkat pramuka ada berapa pulpen? Ya, di sini tidak ditunjukkan ya panjang tongkat pramuka berapa jengkal. Ya, berarti dihitung sendiri. Cari tongkat pramukanya dan dihitung ya, dihitung sendiri. Ya. Berapa panjang lengan kirimu? Ayo lengan dihitung. 1, 2 jengkal. Kalau ini bisa kita bantu ya. 2 jengkal. Berapa lengan? Berapa pulpen? 1, 2, 3 ya. 3 pulpen. Ya. Berapa panjang tali sepatu? Tali sepatu berapa jengkal? Ya, kalau ini bisa diprediksi ya. 1, 2, 3. Sekitar 3 ya. 3 jengkal mungkin. Dihitung sendiri ini ya, dihitung sendiri. Kalau ini berapa batang korek api? Mungkin ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tapi dihitung sendiri. Ya. Karena gambar kadang-kadang salah. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda, menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Ya. Ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya. Tuliskan hasilnya pada tabel. Ikat pinggang misalnya 10 jengkal. Terus kemudian apa yang ada di sini ya? Panjang kertas ya, kertas A4 misalnya. Kertas A4 ini, kertas A4. Nah, ini sudah ada tulisannya.
Kita hitung 1. Nah, mungkin 2 jengkal. 2 jengkal. 2 jengkal. Ya, panjang kertas A4 ya. Nanti ada lebarnya juga ya. Panjang kertas A4. Kertas A4. Ini 2 jengkal. Kalau lebarnya ya ini 1 jengkal. Ya, lebarnya 1 jengkal. Lebar kertas A4 1 jengkal. Atau mungkin ya ini karena jengkalnya paling lebar, ini untuk kalian mungkin 4 jengkal dan ini 2 jengkal. Ya, ini 4 jengkal, ini 2 jengkal. Nah, mungkin gitu. Terus apa? Misalnya kita menghitung panjang pensil, pulpen. Pulpen ternyata 1 jengkal. 1 jengkal. Ya, dan kita punya penggaris, misalnya penggaris 3 jengkal. Misalnya ya, ini diukur sendiri ya, diukur sendiri. Ya, barang-barang ini juga sebagai contoh, kalian bisa memasukkan barang-barang sendiri. Ya. Oke. Kita lanjutkan sini. Ayo berdiskusi. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar, ya, harus teliti mengukur itu. Kalau nggak teliti nanti terjadi kesalahan. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik, ya. Bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik pada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, adil dan baik, ya kan. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan, ya. Warna putihnya melambangkan kebenaran loh, ya kan. Kelembutan kebaikan dan warna putihnya melambangkan kebenaran. Apakah bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambang sila kelima? Padi dan kapas. Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ya, ya, ini tadi sudah ada. Bersikap adil kepada teman-teman, misalnya kepada teman-teman, dan selalu berbuat baik pada sesama. Pada sesama, ya. Guntinglah gambar di bawah ini dan susun tempelkan hingga membentuk gambar padi dan kapas. Jadi ini digunting, ya. Kelihatannya ini bagian yang paling kanan ini. Ini kita pindahkan ke sini dulu, ya. Ini bagian yang paling kanan nanti. Dan ini bagian yang paling itu kiri atas, ini kanan bawah. Ini kanan bawah, ya. Ya, ini kiri atasnya. Ya, kelihatannya di sini. Ini kalau kita gunting, kita balik tempatnya, ya. Ya. Ada susu murni nasional. Nah, kemudian
Ini kita nanti taruh di sini dulu untuk sementara ya. Nah, ini kelihatannya ada di mana ini posisinya? Sebentar. Ini sudah benar. Ini sebentar. Ini kelihatannya posisinya. Oh, ini sudah benar di sini ya. Duh, tapi kapasnya apa terbalik ini? Wah. Ini terbalik ini. Ya, harus diputar ini. Ya, harus diputar. Dirotasi berapa ini? 180 derajat. Dirotasi lagi. Nah, ini baru. Nah, gini ya. Terus ini agak ke atas sedikit ini kelihatannya. Loh, sudah nyambung ya. Sudah nyambung. Ini bagian atasnya sini. Nah, ini loh sudah nyambung. Nah, ini sudah nyambung. Terus ini juga harus dirotasi ini kelihatannya. Ya, diputar-putar. Ya, lo keliru. Dirotasi 180 derajat. Ini sudah mulai nyambung. Ya, jadi diputar-putar ya, dirotasi. Nah, ini sudah nyambung ya. Nah, ini sudah pas ini. Seperti ini. Ininya yang nggak pas. Ya, ininya agak dimajukan sedikit. Seharusnya pasnya di sini ya. Nah, pasnya di sini seharusnya. Oh iya, sini pasnya. Dan di sini mungkin masih bisa ini. Kita majukan sedikit. Nah, ini yang nggak pas sebenarnya ya. Ini harusnya di sini. Oh, mungkin kita kecilkan sedikit. Nah, harusnya pasnya di sini nih. Loh, di sini. Kita kecilkan dikit. Nah, ini yang nggak pas. Ini yang nggak pas ya. Nah, ini nggak pas. Ya, oke. Diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Pernah dong. Pernah saat bagi roti ya. Pernah. Sikap adil yang pernah dilakukan. Adil terhadap ayah. Peristiwa. Ya, adil terhadap ayah itu mengucapkan terima kasih ya setelah membagi, atau adil itu mengucapkan terima kasih sebenarnya ya saat selesai dibantu ayah. Teman dulu aja, teman yang muda ya, membagi roti sama rata. Membagi roti atau permen ya, membagi permen dengan jumlah yang sama.
memotong roti sama besar. Sama besar. Ya. Membantu peristiwa adil, saling membantu di rumah, misalnya membantu menyapu lantai ayah yang ngepel misalnya ya, membantu misalnya ayah ya mengambilkan obeng saat ayah memperbaiki lampu. Nah, adil kan? Yang satu bantu ngambilkan obeng, waktu ayah ya ambilkan obeng yang ini sambil betulkan lampu gitu ya. Jadi adil, bukan dibalik. Kalian yang membentukkan lampu, ayah ngambilkan obeng. Nah, membantu ibu ya, membantu ya mengambilkan ya, atau piring atau menaruh piring ya, mengambilkan piring ibu saat ibu memasak di dapur. Ya, saat masak di dapur ternyata ada piring yang kurang, ambilkan piring yang hijau gitu ya. Bantu ibu, itu adil ya. Kalau dibalik jadi tidak adil, kalian yang masak, ibu yang mengambilkan piring, tidak adil. Terlalu berat ya. Adil itu sesuai dengan kemampuan ya. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas, pengalaman saat berbuat adil pada sesama ya. Orang tua dapat menemani siswa mengukur panjang benda yang ada di rumah menggunakan alat ukur tidak baku. Misalnya mengukur panjang tempat tidur menggunakan jengkal, mengukur panjang sapu menggunakan pensil, mengukur panjang meja menggunakan pulpen. Pembelajaran 4, pagi ini matahari bersinar cerah. Benny mengajak teman-teman bermain. Mereka bermain di kolam renang. Tubuh terasa semakin segar. Benny mengganti pakaiannya. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Wah, ini kalau kita sedang berenang ya kita pakai pakaian renang ya. Benny berdiri dalam kolam. Benny mencoba membungkuk, kepalanya masuk ke dalam air selama hitungan 1, 2, 3. Benny kembali berdiri. Buatlah kalimat kata-kata di bawah ini, salinlah dengan huruf tegak bersambung. Matahari bersinar cerah hari ini. Ya, buatlah kalimat ya. Ya. Cerah, matahari bersinar cerah hari ini, segar. Ya, misalnya udara pagi ini udara terasa segar. Pagi ini udara terasa segar. Kita tulis pagi ini ya udara terasa segar. Terik, pada siang hari matahari bersinar dengan terik. Pada siang hari matahari bersinar terik. Pada siang hari
hari matahari ya bersinar R-nya kok kayak S ya, bersinar terik Oke. Bermain, saya bermain di halaman. Saya bermain di halaman. Ya, saya bermain di halaman. Oke. Selesai bermain di kolam renang, Edo mengajak teman-teman bermain musik. Bermain musik menggunakan gelas dan air. Edo mengatur gelas berjejer, kemudian Edo mengisi gelas dengan jumlah air yang berbeda. Edo memukul gelas yang diisi air menggunakan sendok. Pertama, Edo memukul gelas yang diisi air penuh. Lalu Edo memukul gelas yang diisi air sedikit. Dari gelas dan air yang akan terdengar nada-nada. Nada tinggi juga nada rendah. Tung 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 tung. Nah, ini nada tinggi, yang di sini tinggi. Yang di sini akan nada rendah. Ya, semakin penuh airnya nadanya semakin tinggi. Suaranya semakin nyaring. Wah, ini sebuah lagu. Kita nyanyikan sama-sama ya. Dicontoh dulu, tak kasih Pak Ali contoh dulu. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, kini kami kan pulang. Selamat siang, besok kami kan datang. Ayo kita nyanyi sama-sama sekarang. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, kini kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini sudah habis ya. Nyanyikan lagu Hari Sudah Siang dengan gembira. Orang tua dapat menemani siswa memainkan alat musik sederhana dari gelas diisi air. Cobalah berulang kali sehingga terdengar nada-nada yang indah. Lakukan dengan riang gembira. Hari sudah siang, ibu guru. Ya, mana benda-benda yang bisa dipukul? Ini. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, kini kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.